Selamat malam, Shalom Bapak Ibu sekalian. Malam ini kita lanjutkan Kitab 2 Raja-Raja dengan tema yaitu Kerajaan Israel yang kita sudah pelajari di pertemuan kita yang lalu, sesi-sesi yang lalu, yaitu kerajaan di utara yang terdiri dari 10 suku Israel. Rupanya akhirnya berakhir kerajaan ini. Nah, inilah yang akan kita bahas malam ini. Akhir kerajaan Israel. Ya. Malam ini adalah sesi ketiga Kitab 2 Raja-Raja. Akhir kerajaan Israel. Ya. Jadi kalau kita perhatikan urutan daripada raja-raja Israel, itu kalau kita bacakan panjang itu ya. Jadi saya ringkas saja di sini. Ini mulai dari Yeroboam, waktu pecahnya ya. Jadi ini ketika kerajaan Israel pecah menjadi dua, yaitu Israel di utara dan Yehuda di selatan. Di utara ibu kotanya Samaria, sedangkan yang di selatan ibu kotanya adalah Yerusalem. Di utara raja pertamanya Yerobeam, ya. Kemudian banyak sekali ini turun-temurun terus berkelanjutan. Nah, raja terakhirnya adalah Hosea. Sebelum kemudian ditaklukkan oleh Asyur dan dibuang ke pembuangan. Ya. Jadi kurang lebih kerajaan ini bertahan sekitar 200 tahun, sekitar 200 tahun. Ya. Raja terakhirnya adalah Hosea. Hosea membunuh Pekah. Pekah itu adalah raja Israel sebelumnya. Perhatikan urutan di sebelah kiri itu. Pekah itu raja sebelumnya. Dibunuh oleh Hosea, dan kemudian Hosea menjadi raja menggantikan Pekah. Ya. Itu 2 Raja-Raja 15 ayat 30. Di situ dijelaskan bahwa Raja Pekah dibunuh oleh Hosea. 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 30. Ya. Ya. Hosea bin Ela mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia. Dibunuhnyalah dia, kemudian dia menjadi raja menggantikannya dalam tahun ke-20 zaman Yotam bin Uzziah. Ya. Oke, kemudian ya. Jadi Raja Hosea ini yaitu raja ke berapa itu? Kalau kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 19. Raja Hosea ini adalah raja ke-19 ketika kerajaan Israel pecah menjadi dua sebelum berakhir. Ya. Jadi Hosea melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia melakukan yang jahat juga rupanya. Nah, ketika itu Raja Asyur namanya Salmaneser itu maju melawan Hosea. Dan ternyata Hosea kalah. Hosea takluk dan harus membayar upeti. Ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu lengkapnya, silsilah raja-rajanya ini. Di sebelah kiri ini. Raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda sampai yang terakhir. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, mengenai kerajaan di utara atau yang disebut kerajaan Israel, itu bertahan sekitar 200 tahun. Sekitar ya. Dengan raja terakhirnya Hosea. Nah, 19 raja di Raja Israel ini, 19 rajanya, semuanya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sama dengan pendiri kerajaan utara ini. Siapa itu? Yerobeam. Jadi, apa sih yang diperbuat oleh Yerobeam? Yang ditiru oleh seluruh raja-raja berikutnya.
Ini sudah kita bahas di sesi yang lalu. Tapi nggak apa-apa, kita baca sedikit ya, satu raja-raja di pasalnya yang ke-12, ayat 28 dan 29. Jadi Yerobeam ini tidak pede. Dia takut kalau rakyatnya itu ingin beribadah ke Yerusalem dan kemudian nggak balik lagi. Dia takut. Nah, karena ketakutannya itu ia melakukan kesalahan yang fatal. Ayat 28 begini. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat dua anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Jadi dia bikin dua lembu emas, satu ditaruh di Dan, satu di Betel. Satu di utara, satu di selatan. Supaya rakyatnya tidak perlu pergi ke Yerusalem kalau beribadah. Ini kesalahan fatal. Yerobeam membuat patung itu. Padahal Yerobeam disupport Tuhan pada mulanya. Didukung oleh Tuhan pada mulanya. Tapi karena berbuat jahat, sangat jahat, maka Tuhan tidak berkenan kepada Yerobeam. Bahkan raja-raja sesudahnya niru Yerobeam menyembah berhala-berhala yang ada. Ya. Nah, meskipun Tuhan selalu mengirim nabi-nabinya untuk mengingatkan Israel dan menjatuhkan hukuman demi hukuman negara Israel kembali ke Tuhan, supaya Israel berhenti berbuat dosa. Tetapi hasilnya sia-sia ternyata. Israel tetap menyembah berhala-berhala. Akhirnya, Tuhan membiarkan Israel terusir dari tanah pusakanya. Ya, itu ringkasannya itu. Nah, lalu lanjutannya ini kisahnya. Ayat keempat. 2 Raja-Raja pasal 17 ya, ayat keempat. Tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan. Karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So, yaitu Raja Mesir, dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur, seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara. Jadi rupanya Hosea ini harusnya membayar upeti kepada Raja Asyur, tapi malah mencari teman di Mesir dan nggak bayar upeti lagi, lalu ditangkap oleh Raja Asyur. Ayat 5, kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Samaria dikepung selama 3 tahun. Ya. Nah, dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Samaria jatuh ke tangan Asyur. Nah, ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur, ke dalam pembuangan. Jadi penduduk aslinya dibuang ke Asyur. Dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Ya, di sebelah kiri ini, saudara masih ingat, yang warna orange ini adalah kerajaan Israel, kerajaan utara, 10 suku Israel, sedangkan yang di selatan ini Yehuda, dengan ibu kotanya Yerusalem. Kalau yang di utara Samaria, itu gambarnya. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, jadi begini, kerajaan Asyur ini rupanya luas sekali. Jadi mulai dari sini. Sebentar, warnanya saya rubah sebentar ya. Ganti merah ya. Jadi kerajaannya itu mulai dari sini terus luas sekali. Luas sekali. Ini
kerajaannya Asyur itu luas sekali. Ya, ibu kotanya ini Niniwe. Ya, kemudian ini Samaria, ada di sini Samaria ini. Ya. Nah, rupanya mereka datang, Asyur datang menyerang Samaria. Dan Samaria berhasil ditaklukkan. Ya. Oke. Kita lanjutkan dulu. Ya. Apa sih penyebabnya Israel dikalahkan oleh Asyur? Kalau kita baca lengkap ya. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 23, nanti dibaca sendiri lengkapnya. Tapi saya hanya mengutip beberapa yang penting ya. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Fir'aun, Raja Mesir. Dan karena mereka telah menyembah Allah lain. Ini loh yang menjadikan kerajaannya jadi runtuh, karena menyembah Allah lain. Apalagi, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan. Israel menjadi seperti Kanaan hidupnya. Ayat 9-nya, dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Ini gambar di sebelah kiri ini, nah, ini patungnya ini. Ya, ini hanya ilustrasi. Ya. Jadi kalau kita inventaris ya, penyebab runtuhnya Israel atau jatuhnya Israel ke tangan Asyur, itu ada beberapa. Kalau di ayat 10 dan ayat 12, di situ dikatakan bangsa Israel mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang berhala, serta beribadah kepada berhala-berhala itu. Itu jahat sekali di mata Tuhan. Kemudian di ayat 14, mereka tidak mau mendengar peringatan Tuhan. Ya, nah itu yang jahat di mata Tuhan itu. Kemudian mereka menolak ketetapan dan perjanjian dengan Tuhan, tidak menepati. Ya. Mereka membuat 2 anak lembu tuangan, buat patung Asyera, dan juga beribadah kepada Baal, ayat 16 itu. Mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api. Wah, ini kejam sekali. Mereka mempersembahkan anak-anaknya sendiri untuk dibakar sebagai persembahan. Dan melakukan tenung sihir dan telaah. Telaah itu penglihatan masa depan. Akibatnya Tuhan sangat murka, ayat 18-nya. Ya. Jadi Israel itu kalau kita perhatikan raja-rajanya yang begitu banyak tadi, ya, sebagian besar bahkan mereka melakukan kejahatan sama seperti pendirinya. Ini dia. 19 raja-rajanya semuanya mengikuti cara-cara pendirinya Yerobeam, menyembah berhala-berhala itu. Ya. Nah, ini sudah keterlaluan sebenarnya. Oke. Akhirnya Israel dibuang ke Asyur. Asyur sekitar tahun 722 sebelum Masehi. Ya. Jadi sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya. Seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi maksudnya. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Jadi Israel dari Samaria ini dibawa ke atas ke daerah ini, pembuangan Asyur. Ya. Jelas ya.
Kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, setelah Samaria dikosongkan, penduduknya diasingkan semua, lalu Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, Hamat, dan seterusnya itu, diangkut ke Samaria. Supaya Samaria isinya orang-orang Asyur. Ya. Jadi orang Israel sudah tidak ada, digantikan orang-orang itu. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Ayat 41-nya begini, demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka. Mereka mau enak, beribadah, berbakti kepada Tuhan, ya, ke patung-patung, ya. Baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Ini namanya sinkretisme. Sinkretisme itu mencampur baurkan. Sehingga Tuhan juga, yang lain juga. Gitu. Ya, ini ya. Ini perhatikan, saudara. Ini Sungai Efrat, ini Sungai Tigris. Nah, Niniwe ada di sini, dekat ibu kota Asyur. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ini adalah rute-rutenya. Asyur ada di sini. Asyur itu yang kuning ini warnanya. Itu, ya. Teritorinya Asyur. Kalau Filistin ini kecil di sini. Filistia. Ini Israel Selatan, ibu kotanya Yehuda. Kemudian apalagi Northern Kingdom. Oh, sorry, ini yang selatan. Ini yang Yehuda. Yang utara, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini petanya ya. Saudara perlu tahu ya, Asyur itu kan besar nih. Nanti suatu hari, Asyur ini juga berakhir kerajaannya. Diserang oleh Babel. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Kerajaan Asyur. Jadi kalau kita bicara kerajaan Asyur, itu adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Mesopotamia Utara. Kalau zaman sekarang itu Iran, di utaranya Iran. Jadi letaknya di sebelah utara Babel. Kalau ini Babel di sebelah utaranya, ya. Di sebelah utaranya Babel, di lembah antara Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Ini Sungai Efrat. Ini Sungai Tigris. Jadi Asyur di antaranya nih. Ini Asyur nih. Ya, di antara itu. Oke. Kerajaan ini, maksudnya kerajaan Asyur, itu bertahan dari abad 25 atau 24 sebelum Masehi sampai tahun 605 sebelum Masehi. Lumayan lama bertahannya. Inilah kerajaan yang menghancurkan kerajaan Israel untuk selama-lamanya. Ibu kotanya Niniwe, dan Asyur memiliki strategi membuang penduduk yang ditaklukkannya, dibuang ke Asyur. Kenapa? Strategi mereka adalah supaya kebangsaannya, nasionalismenya luntur. Suatu bangsa dikalahkan lalu dibuang ke Asyur, supaya jadi orang Asyur. Nah, itulah yang dialami oleh kerajaan utara di Israel. Mereka dibuang oleh Asyur, dibuang ke sana. Itulah sebabnya yang di utara tidak pernah kembali. Karena sudah berbaur. Tidak jelas keberadaannya udah akhirnya.
Mungkin sudah kawin campur dan sebagainya ya dengan Asyur. Begitu mungkin ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Bangsa Asyur itu sudah berkali-kali menyerang Israel sebenarnya. Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri di 2 Raja-Raja 15 ayat 29, pasal 17 ayat 3, ayat 6, ayat 24, pasal 18 ayat 9, ayat 13 sampai 25, dan pasal 19 ayat 35 sampai 37. Bisa dibaca. Seringkali menyerang terus Asyur. Nah, hal ini sudah dinubuatkan oleh para nabi, Nabi Amos, Nabi Hosea, Nabi Mika, dan Nabi Yesaya, bahwa Allah akan menggerakkan Asyur untuk menghukum Israel karena ketidaksetiaan mereka. Itu Yesaya, Nabi Yesaya yang bernubuat. Ya. Yesaya 10 ayat 5. Saya bacakan ya. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Sudah dinubuatkan Asyur. Ya. Akhirnya kerajaan Israel atau utara jatuh ke tangan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Ibu kotanya yaitu Samaria dihancurkan dan penduduknya ditawan di pengasingan. Tapi ya, Asyur itu begitu besarnya. Tapi akhirnya hancur juga. Dikalahkan oleh Babel pada tahun 612 sebelum Masehi. Ibu kotanya yaitu Niniwe dihancurkan oleh Babel. Hal ini juga sesuai dengan nubuatan Nabi Nahum bahwa Asyur tidak akan punya arti apa-apa lagi. Rupanya dihancurkan oleh Babel. Ya, baik, kita teruskan dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara di Perjanjian Baru, tadi itu kan kita sedang membahas kerajaan utara atau yang disebut kerajaan Israel. Ibu kotanya kan Samaria. Ingat ya. Nah, Samaria dihancurkan oleh Asyur. Dikuasai oleh Asyur, orang-orangnya dibuang ke pembuangan, dihuni oleh orang Asyur. Nah, begitu ceritanya. Itu sebabnya orang Israel sangat benci kepada orang Samaria. Karena mereka tahu bahwa Samaria penduduk Asyur yang menempati. Jadi mereka menganggap semua orang Samaria itu adalah Asyur yang dulu menghancurkan Israel. Itu yang terjadi. Itulah sebabnya orang Yahudi dan orang Samaria tidak pernah mau bertemu, tidak akur. Ya. Dan istilah Samaria ini sering dipakai di Perjanjian Baru. Orang Samaria yang baik hati, misalnya, ya kan? Nah, malam ini kita akan melihat contoh tentang Samaria, yaitu Yesus yang bertemu dengan perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 1 sampai 26 itu. Coba ya, Yohanes 4. Kita baca perlahan tapi yang pentingnya saja. Yohanes pasal 4. Baik. Jadi begini, Bapak Ibu. Samaria ini itu apa namanya ya? Bermusuhan dengan Yahudi. Karena latar belakang ini. Ya. Coba saya bacakan. Yohanes pasal 4. Ketika Tuhan Yesus meninggalkan Yudea ingin kembali ke Galilea. Galilea kan di utara. Ya. Ia harus melintasi daerah Samaria. Tadi itu peta itu, ada Samaria. Ya. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar.
Sikar ini kemungkinan besar Sekem. Kemungkinan besar ya. Dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Nah, ini kisahnya begini. Jadi Tuhan Yesus sampai di pinggir sumur Yakub itu. Kemudian datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya lagi beli makanan. Gitu ya. Nah, tercatat di sini bahwa orang Samaria tidak cocok dengan ditolak oleh orang Yahudi. Di ayat ke-9 perempuan Samaria ini berkata begini, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku? Heran juga ini perempuan Samaria ini. Seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Bahkan ya, kalau ini zaman itu ya, kalau ada orang Yahudi yang jalan ke arah sana, di sana ada orang Samaria, maka dia balik muter jauh, menghindar. Yaitu tadi mungkin karena latar belakang Samaria dihancurkan, diganti penduduk Asyur. Gitu. Nah, saya mau teruskan, nanti dibaca sampai lengkap ya ayatnya ya. Tapi ada yang sangat-sangat penting di sini. Oke, kita share dulu screen-nya. Ya. Ini Bapak Ibu perhatikan peta di samping ini. Ini Samaria ya. Galilea ada di atas. Jadi kalau Tuhan Yesus mau kembali ke Galilea, ini terus ke sana ke atas. Tetapi dalam perjalanannya dari Yerusalem ke Betel lalu terus, nah sampai di Sikar. Di Sikar inilah atau Sekem inilah ada sumur Yakub. Di sini ada sumur Yakub. Ya. Nah, perempuan Samaria ini berkata begini, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Nah, yang dimaksud gunung ini itu apa? Di dekat Sikar ini ada gunung Gerisim di sini. Di situ ada gunung Gerisim. Cuma di ayat ini hanya disebut gunung ini. Sebenarnya itu Gerisim. Ya. Orang Samaria membuat peribadatan di gunung Gerisim. Nah, sedangkan orang Yahudi punya pusat peribadatan di Yerusalem, yaitu Bait Allah itu. Itulah sebabnya perempuan ini berkata begini di ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, gunung Gerisim. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Saudara, kota Sikar dan Gerisim itu dekat sekali, jadi kelihatan gunungnya. Makanya perempuan Samaria ini berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Gunungnya dekat. Ya. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Bukan di gunung ini, bukan di gunung Gerisim. Dan bukan juga di Yerusalem. Bukan. Itu terjadi perpecahan kan? Bukan begitu. Nah, ayat 22-nya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Maksudnya apa? Ini bukan berarti bangsa Yahudi semuanya selamat. Bukan. Keselamatan atau Mesias lahir dari keturunan Yahudi. Maksudnya itu. Kan Tuhan Yesus lahir dari keturunan Yahudi. Iya kan? Oke. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang.
bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau penyembah yang benar itu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Sebab apa? Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yang diinginkan oleh Tuhan itu adalah penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan di Gerizim atau di Yerusalem dengan liturginya, dengan aturan-aturannya itu. Bukan itu. Penyembah yang benar itu dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran jangan diartikan pakai bahasa roh. Tidak selalu. Ini konteksnya adalah bukan seperti di Gunung Gerizim atau di Yerusalem, tapi dalam roh dan kebenaran. Maksudnya kita harus hidup dalam kebenaran. Roh kita harus nurut dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Kan begitu. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Ini perkataan ini sangat penting, dialog ini. Ayat 25-nya. Jawab perempuan itu adalah perempuan Samaria itu. Kepadanya, di situ Yesus. Perempuan ini berkata begini, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Tahu, kita semua sedang menunggu datangnya Mesias. Yang disebut juga Kristus. Tahu loh perempuan Samaria ini. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Apa yang ditunggu oleh perempuan Samaria ini? Mesias. Lalu kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Bapak Ibu Saudara bisa nangkap nggak maksudnya? Ketika Tuhan Yesus berkata, akulah dia, maksudnya siapa? Akulah Mesias yang kau tunggu-tunggu itu. Itu artinya. Jadi Yesus mengaku dirinya Mesias. Banyak orang tidak mengerti. Tuh Pak, bukan mengaku Tuhan, tapi mengaku Mesias. Ada lagi yang nimpalin. Mesias itu artinya nabi. Ini orang nggak mengerti, tapi bicara itu begitu. Harusnya belajar dulu Mesias itu artinya apa. Juru selamat itu artinya apa. Mesias artinya nabi, ngarang-ngarang semua. Ya. Oke, yang menjadi masalah bukan itu. Kalimatnya sudah jelas bahwa akulah dia, akulah Mesias. Tapi siapakah Mesias itu? Nah, ini orang tidak berhasil mengerti kebanyakan. Kenapa? Karena hanya baca sampai di sini terus nggak mau tahu yang lain. Padahal Alkitab itu suatu kesatuan. Satu kesatuan nggak bisa dipisah. Kalau mau belajar ya harus seluruhnya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, siapakah Mesias? Ini salah satu contoh ayatnya ya. Kan ada yang tanya tuh, di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan kan gitu kan? Nah, kan Tuhan Yesus mengatakan dirinya Mesias tuh, mengaku. Nah, siapa Mesias? Kita mesti lihat nubuatan Yesaya, Hosea dan sebagainya. Contohnya Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan. Bayangkan, Tuhan ya. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tidak ada juru selamat selain aku, maksudnya gitu. Ya. Hosea 13 ayat 4. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku. Dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Oh, ya kan? Jadi kalau orang bisa membaca, ternyata Mesias itu ya Tuhan sendiri. Begitu. Tapi tulisannya bukan Tuhan ya, jangan letterlux. Artinya memang begitu. Di zamannya Tuhan Yesus, itu seluruh orang Yahudi yang belajar Taurat itu tahu Sang Mesias itu adalah tidak lain adalah Tuhan sendiri. Berdasarkan Yesaya 43 ayat 11 atau Hosea 13 ayat 4. Ya.
bahwa Mesias itu adalah Tuhan sendiri, tidak ada yang lain. Jadi kalau kita bisa simpulkan, Yesus mengaku Mesias, padahal Mesias adalah Tuhan sendiri. Jadi itu artinya Yesus mengaku sebagai Tuhan. Begitu, ya. Saya rasa ini sudah sangat jelas ini. Kalau masih belum mengerti ya agak sulit memang. Ya. Saudara, Rabu depan sesi keempat adalah akhir kerajaan Yehuda. Kalau yang utara ini kalah duluan, hancur duluan. Kemudian Yehuda ikut berakhir. Nanti di sesi keempat ya. Oke. Jadi kalau kita pelajari apa sih yang bisa kita petik hikmatnya dari kisah-kisah ini? Kita tahu ada 19 raja-raja sejak kerajaan Israel pecah menjadi dua, utara dan selatan. Di utara ada 19 raja-raja. Sampai yang terakhir Hosea, lalu bubar, nggak ada kerajaan sama sekali. Kenapa? Karena dibawa, ditawan ke pembuangan di Asyur. Ini bicara yang utara ya. Kalau yang selatan atau kerajaan Yehuda kan kita bicarakan Rabu depan. Ya, begitu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita perhatikan, 19 raja berbuat yang jahat di mata Tuhan. Ya kita hari ini tahu begitu, ya jangan kita ikutan jahat di mata Tuhan. Makanya meskipun Israel asli juga percuma kalau melawan Tuhan seperti itu. Ya kan? Jadi jangan menyakitkan hati Tuhan. Ya, itu yang penting. Nah, yang kedua, Samaria yang sudah dicap buruk ini oleh orang Yahudi, karena latar belakang pembuangan tadi, itu terpisah Yahudi dan non-Yahudi dan Samaria. Nah, Samaria sering dipakai, kata Samaria sering dipakai di Perjanjian Baru. Orang Samaria yang baik hati. Itu kisah itu ironis sekali loh. Orang Samaria itu dianggap gak baik oleh orang Yahudi. Tapi ternyata dia lebih baik dari orang Yahudi. Bahkan lebih baik dari orang Lewi yang imam. Itu ya. Nah, yang malam ini kita baca itu adalah seorang perempuan Samaria yang bertemu Tuhan. Lalu Tuhan Yesus minta minum, dan perempuan Samaria menjelaskan, engkau orang Yahudi minta minum sama aku. Gitu. Heran deh. Nah, tapi yang lebih hebat lagi, kita tahu bahwa, nanti kita akan tahu bahwa Taurat dengan segala peraturannya dibatalkan supaya tidak ada lagi Israel non-Israel, seluruh manusia menjadi satu di dalam Tuhan Yesus. Begitu, saudara. Ya. Jadi kita jangan berbuat sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Israel seluruhnya mengulang kesalahannya itu terus menyembah berhala. Ya. Amin ya, saudara. Amin. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan. Kalau ada. Baik. Iya. Kita sambung dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan klik icon raise hand. Untuk penanya pertama, Bapak Payaman Sinambela, silakan Pak. Pak Payaman, silakan. Selamat malam, Pak. Ya. Terima kasih. Silakan. Kalau tadi ada 19 raja-raja di Israel Utara. Terus, bagaimana pergantian antara raja pertama dan ke-19? Apakah ini terjadi secara alami atau yang terjadi pemberontakan, kudeta, pembunuhan demi pembunuhan sampai berakhir raja 19? Terima kasih, Pak. Oke. Kisahnya lain-lain, Pak. Kisahnya lain-lain. Ada yang mati lalu digantikan anaknya, ada yang kalau yang tadi itu Hosea membunuh raja sebelumnya. Jadi lain-lain. Tinggal dibaca dalam dua raja-raja itu, Pak. Ada semua. Jadi nggak terlalu penting itu, Pak. Tapi yang penting adalah 19-19-nya itu melakukan penyembahan berhala itu, waduh, itu nggak bisa ditolerir itu. Sudah keterlaluan.
Ya, Pak. Satu lagi, Pak ya. Ya, silakan Pak. Tadi orang Israel ini dibuang oleh Raja Asyur. Ya. Saya membayangkan tempat pembuangan mereka ini, mereka masih tetap eksis atau memang langsung mati pelan-pelan begitu pada akhirnya mati. Karena seperti misalnya di Indonesia lah, ada Nusa Kambangan dibuang. Ya. Ternyata di sana ada kehidupan gitu, Pak kan. Kira-kira bagaimana sehingga akhirnya orang Israel ini menjadi sirna dari muka bumi, khususnya yang di utara dulu, Pak. Oke, baik. Jadi yang dimaksud di pembuangan itu, dibuang ke sana, Pak, tapi masih hidup, eksis, bukan dibunuhin, bukan. Dibuang, ditawan, dipekerjakan, Pak. Ya. Jadikan seperti tawanan perang gitu, disuruh kerja. Dengan harapan nanti lama-lama mereka luntur nasionalismenya. Menjadi seperti mereka. Begitu. Itu strateginya Asyur. Asyur itu terkenal kejam. Begitu Pak Payaman? Ya, makasih Pak. Selamat malam Pak. Ya. Maaf nih, nggak buka video tadi. Oh iya, nggak apa-apa. Saya pikir sinyalnya kurang bagus. Nggak apa-apa Pak. Silakan. Baik. Selanjutnya Ibu Linda, silakan Bu. Ya, Bu Linda, silakan. Suaranya di-unmute dulu, Bu. Bisa, Bu? Ya. Bisa, ya, bisa ya, Pak? Ya, bisa. Ya, Pak. Ini saya mau tanya masalah yang tadi Bapak bahas raja-raja ya, Pak ya? Ya. Saya mau tanya yang orang Samarinda dulu ya, Pak. Samaria? Ya, Samaria. Sorry. Karena Samaria itu mengharapkan seorang juru selamat juga kan, Pak, sebenarnya dari Betul. cerita Bapak Betul. tadi. Berarti dia juga dari turunan, mungkin dari suku 12 itu, Pak? Belum tentu. Belum tentu. Karena ketika Samaria dikosongkan, orang-orangnya ditawan, maka Raja Asyur mengirim dari mana-mana masuk ke situ kan. Nah, ketika masuk ke Samaria, mereka mengalami itu, ada beruang, ada macam-macam, lalu mereka belajar menyembah Tuhan. Nah, dari situ seorang imam yang ditawan ditaruh situ, ngajarin mereka untuk menyembah Tuhan. Oh, gitu. Meskipun mereka juga menyembah berhala gitu. Oke. Tadi saya waktu Bapak baca itu orang Israel udah begitu jahatnya sampai anak-anak mereka juga dipersembahkan sama dewa-dewa gitu kan Pak? Ya. Ya. Itu dari suku itu kan dari yang Bapak bilang 10 suku ya. Dua sukunya itu maaf saya nggak gitu paham kemarin saya nggak itu. Kenapa harus 10 kan seharusnya kan 12 suku. Yang 2 itu yang kerajaan di selatan, Bu. Yehuda dan suku Benyamin. Oh gitu. Kan pecah kan, kerajaannya kan pecah utara selatan. Nah, yang 10 itu yang di utara, yang 2 itu yang di bawah. Cuman yang di bawah itu seringkali hanya disebut kerajaan Yehuda. Kenapa? Karena suku Benyamin sangat kecil, nggak diperhitungkan, nggak disebut. Gitu. Pak, kalau saya baca dari zaman Musa ya Pak, waktu Musa mengadakan itu sama Tuhan ya, sama Allah, itu kan yang dipilih yang jadi imam itu orang Lewi ya Pak ya, betul gak sih Pak kalau nggak salah? Ya, keturunan Harun. Ya, keturunan Harun itu orang Lewi ya Pak ya. Ya. Nah, jadi sampai saat ini yang kita baca nih sekarang di Raja-Raja itu tetap dari turunan orang Lewi bukan yang jadi itunya imamnya? Pada akhirnya tidak selalu Lewi. Ada imam di luar Lewi rupanya. Oh, gitu ya. Tapi kalau tradisi yang kental itu Lewi gitu. Nah, ya. Terus yang tadi saya mau nanya Pak, kenapa sih mereka itu sampai itu kan orang Israel sendiri ya Pak yang menyerahkan anaknya untuk dipersembahkan gitu Pak? Ya. Nah, saya ada baca kemarin Pak yang Bapak suruh baca, ini Pak saya mau tanya nih di ayat 17 itu ya Pak ya. Bahkan
ada dia bilang anaknya apa, kamu makan anak kamu, aku masak anak aku, itu benar apa bohong ya Pak ya? Bener dong. Itu saking rusaknya itu bisa mempersembahkan anak seperti itu. Oh, jadi dia menyuruh kamu masak anak kamu, aku juga masak anak aku. Dia nawarin anaknya gitu untuk dimasak bener-bener gitu, Pak. Iya, gantian. Waduh, itu parah itu. Waduh. Itu saya nggak habis pikir ya sampai kayak gitunya ya orang Israel. Bahkan Pak, nih kan Bapak bilang ya kalau baca Alkitab itu harus utuh. Bener ya Pak ya? Saya ngerti ya. Sampai ini juga Pak saya nggak habis pikir Pak. Makanya sekarang ada orang yang dipotong-potong sampai 12 sampai itu. Ini juga ada nih Pak di Hakim-Hakim 20 betul. nih Pak. Mutilasi itu betul. Nah, itu sampai kayak gitunya juga ya Pak ya? Iya, betul. Itu kan yang motong juga orang itu loh Pak. Apa dia imam, istrinya Lewi. bunuh. Yang motong ya. Lewi. Nah, itu dibenarkan apa tidak itu Pak sebenarnya Pak? Itu yang motong itu bukan pembunuhan loh Bu, sudah mati lalu dipotong sama dia 12. Ya, betul memang. Tapi kenapa abis dipotong dia harus dia bagikan ke bangsa-bangsa dia, maksudnya ke suku-suku dia, itu maksudnya apa Pak? Saya mau maksudnya dia mau kasih tahu ke seluruh suku. Ini loh kekejaman suku Benyamin. Supaya orang kaget kan, tergerak gitu loh. Itu pesan yang disampaikan, kekejaman suku Benyamin. Makanya suku Benyamin dihabisi sama seluruh Israel kan. Disisakan 600 orang di yang lalu pembahasan. Nah itu. Makanya sekarang tidak disebut lagi suku Benyamin. Yang disebut suku Yehuda. Padahal ada suku Benyamin di situ. Karena saking kecilnya. Makanya Tuhan Yesus datang ya Pak. Jadi semua tuh anaknya Yakub tuh dari 12 itu semuanya nggak ada yang benar ya Pak ya? Ya. Tuhan datangnya dari Yehuda. Suku Yehuda. Iya, maksudnya makanya sekarang kita lebih bersyukur lagi ya Pak ya. Jadi kita inian kita sama Yesus ya, bukannya dari suku ini ya, karena udah rusak semua ya Pak ya anaknya ya. Benar. Tuhan sudah tidak mempersoalkan suku-suku itu lagi Bu. Tuhan Yesus ngajarnya jelas, orang yang melakukan, yang hidup oleh iman itulah keturunan Abraham. Iya, betul. Ya. Oke, udah makasih Pak, itu aja Pak. Tuhan berkati. Oke, selanjutnya Bapak Mulyono, silakan Pak. Pak Mulyono. Ya, malam Pak Wiknya. Malam. Ya, saya mendengar penjelasan malam hari ini sampai 19 raja Israel itu berbuat jahat semua, itu rasanya agak aneh juga Pak. Iya. Kok bisa-bisanya itu nggak ada satupun yang benar gitu loh. Apakah ini dari Yerobeam terus turun terus kok sampai gitu? Padahal kan mestinya secara logika aja mestinya ada kebenaran kan di sana harusnya. Nah ini sebenarnya penyebabnya apa sih Pak? Kok sampai 19 raja itu kok jahat semua gitu? Kira-kira gimana? Itu peninggalan Yerobeam Pak. Peninggalan Yerobeam itu kan ada 2 penyembahan tuh. Pakai patung lembu emas tuh. Yang satu di Dan, yang satu di Betel. 2 itu. Nah itu rupanya berlanjut terus. Nah yang jadi masalah, kok nggak belajar-belajar gitu ya Pak? Iya, kok sampai 19? Mestinya 2 atau 3 gitu, oke lah, ada yang benar gitu. Kayak Yehuda gitu kan, kerajaan Yehuda kan gitu kan Pak, ada yang benar gitu. Ini kok 19 semua kok jahat gitu kan, aneh agaknya. Ya, saya sekarang bisa lebih aneh lagi gini Pak. Ini sudah 2000 tahun Tuhan Yesus, Alkitab sudah lengkap dan sebagainya, kok orang tetap jahat ya Pak sekarang. Orang Kristen tetap jahat. Beberapa. Tapi ada benarnya kan Pak? Ya. Ada yang benar juga kan? Nah ini jahat semua 19. Ya bagaimana ya? Iya. Menurut saya sih ada benernya pasti rakyatnya. Kita nggak dicatat aja. Apa pengaruh orang tuanya? Apa pengaruh orang tuanya? Mendidik anaknya seperti itu atau gimana? Kok sampai tidak dicatat? Turun temurun gitu. Ya, tidak dicatat. Kutukan gitu atau kutukan mungkin? Enggak, bukan kutukan. Tetapi menurut saya itu karena tradisi turun temurun. Itu loh penyembahnya di sana itu di sana gitu. Karena itu. Dan yang kedua mereka mungkin tidak percaya kepada Tuhan. Buktinya mereka lebih pilih menyembah patung-patung
Berarti anaknya taat pada orang tua ya, yang salah. Kelihatannya begitu. Kelihatannya begitu. Tradisi. Bahaya juga. Sekarang juga gitu, Pak. Orang yang belum tuh percaya Tuhan Yesus kan orang tuanya bilang awas kau ya, gitu ke gereja. Nah, kan gitu. Ya kira-kira begitulah. Iya, iya. Ya saya lihat kejahatan sampai 19 raja itu berarti benar-benar absolut itu Pak. Dan patut dihilangkan ya. Akhirnya Tuhan gitu ya. Ya akhirnya Tuhan ya sudahlah. Gitu. Sudah nggak bisa diapa-apakan lagi ya. Nggak Karena bisa. sudah sangat nemen maksudnya ya, gitu ya. Sangat amat nemen, Pak. Iya, iya. Ya. Ya udah itu aja Pak. Itu aneh aja kok bisa kayak gitu. Makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya. Oke. Selanjutnya Bapak Randi T. Herawan, silakan. Selamat malam Pak Wignyo. Selamat malam. Iya Pak, saya ada 2 pertanyaan nih Pak. Yang pertama dulu ya Pak ya. Ya. Kan kalau nggak salah setelah bangsa Israel dibuang ke Asyur Pak, itu kan nanti bangsa Yehuda dibuang ke Babel juga, ditaklukkan oleh Babel. Sekitar 150 tahun setelah Israel nih Pak ya. Ya. Kalau bangsa Yehuda kan bisa balik lagi nih Pak, mereka masih mempertahankan identitas bangsanya nih ketika pembuangan. Ya. Nah, bangsa Israel itu ketika dibuang ke Asyur, kenapa kok nggak bisa mempertahankan identitasnya ya? Apa sih bedanya pembuangan bangsa Asyur dengan bangsa Babel? Yang pertama itu dulu deh Pak. Oke. Makasih Pak. Kalau soal Babel ya nanti Rabu depan. Oh nanti Pak, siap. Sekarang nanti Rabu depan nggak dibahas. Oke Pak. Oke, terus. Yang kedua ya Pak ya, yang kedua mungkin saya sempat ada miss di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Cuma di bangsa ketika pecah nih Pak, jadi 2 kerajaan utara dengan selatan, itu kan masih ada suku Lewi. Suku Lewi itu kan sebetulnya imam yang melayani ya ibadah kepada Elohim kan. Ya. Nah, ketika pecah itu kan suku Lewi itu nggak dapat tanah nih Pak. Harusnya kan mereka tetap ada di kota-kota di daerah Israel Utara nih. Kenapa mereka tidak bisa mengingatkan bangsa Israel untuk tetap beribadah kepada Elohim? Itu sih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Tuhan selalu mengirim nabi-nabinya untuk mengingatkan. Selalu. Tapi memang mereka tidak mau diingatkan. Jadi bukan Tuhan nggak ingatkan. Ya. Kalau soal suku Lewi kan tergantung suku Lewinya benar apa enggak. Karena ada suku Lewi yang jadi imam malah imamnya berhala. Iya kan? Nah, ada suku Lewi yang tidak jadi imam, ada pasti. Jadi yang ditugaskan Tuhan itu bukan imam, tapi para nabi untuk memperingatkan dan menyampaikan hukuman. Kan tidak hanya diingatkan, hukuman demi hukuman, banyak yang mati, binasa, tetap aja begitu, ya udahlah, dibuang, ditawan akhirnya. Begitu. Ya. Oke. Memberkati. Oke. Selanjutnya Bapak Krisdiantoro, silakan. Ya, silakan Pak. Malam Pak Wignyo. Malam. Ini yang terakhir tadi penjelasan mengenai wanita Samaria itu Pak. Ya. Itu sebetulnya waktu Tuhan Yesus bilang, akulah dia, itu kan pakai frase ego eimi yang ehyeh, aser ehyeh itu Pak. Ya. Terus kenapa? Sama seperti yang dipakai waktu di Markus 4 di depan imam besar itu kan juga ehyeh, aser ehyeh, makanya sebutan ego eimi itu kan sebetulnya kan sama seperti yang dipakai oleh Elohim waktu nyebut akulah dia di perjanjian lama sebetulnya. Makanya kan Kayafas ngerobek jubahnya itu kan karena salah satu faktor terbesar yang menyatakan blasfemi, apa itu? Penghujatan. Menghujat. Ya, itu kan karena Tuhan Yesus pakai frasenya milihnya aser itu Pak. Sama seperti waktu Tuhan Yesus bilang akulah gembala yang baik, akulah jalan keselamatan, kan pakainya ego eimi semua itu Pak. Jadi saya kira faktor kagetnya perempuan Samaria itu mungkin karena baru ketemu satu orang yang berani membahasakan dirinya sendiri pakai ego eimi, pakai
Mungkin Ibraninya itu, Pak. Ya, tapi gini, itu kan istilah ya, egoimi, eser, tapi tanpa istilah itu. Yeah. Saya lebih suka membahas dengan kalimatnya aja sudah jelas bahwa betul. Akulah dia gitu. Betul. Akulah Mesias kira-kira gitu. Jadi betul. kita pakai istilah egoimi itu udah jelas konteksnya akulah Mesias gitu. Nah, belum pernah ada orang akulah Mesias, makanya perempuan Samaria ini kaget juga mungkin ya. Iya, justru itu. Makanya selain ngaku Mesias, sebutannya ke diri sendiri kan seperti kata ganti yang dipakai untuk Elohim sebetulnya, Pak. Yang ngagetkan kan itu sebetulnya. Iya. Yang bikin shock. Dia. Saking shocknya sampai Kayafas ngerobek jubahnya itu tuh, Pak. Itu bukan karena menghujat. Itu bukan karena shock, karena menghujat tadi itu. Ya, menghujat itu. Tapi maksudnya kadang-kadang kita ini kan salah persepsi seolah-olah kayak Tuhan Yesus waktu ditanya Kayafas itu kan jawabnya seperti ngambang, tidak jelas. Padahal kalau kita baca itu kata-katanya pakai egoimi, pakai aser itu kan sebetulnya terang-terangan itu, Pak, jawabnya. Lugas sebetulnya. Kadang-kadang orang banyak salah persepsi dengan Tuhan Yesus itu seolah-olah kayak Tuhan Yesus itu bukan pribadi yang tegas, lugas gitu loh, Pak. Padahal kan sebetulnya kalau kita baca itu ngomongnya belak-belakan terang-terangan waktu nyatakan dirinya sebagai Tuhan. Nah, itu yang dimanfaatkan orang-orang sekarang. Wong manusia kok dituhankan, wong nabi kok itu loh, Pak. Kalau menurut saya itu mungkin ada lost in translation atau apa makanya. Jawaban saya sederhana aja. Kita bukan menuhankan manusia. Tuhanlah yang melakukan inkarnasi, mengosongkan diri menjadi seorang manusia. Nah, gitu aja. Itu aja, masa nggak ngerti. Kalau itu nggak ngerti ya kita nggak usah diskusi lah. Wong Tuhan yang inkarnasi, kita yang mengangkat seseorang jadi Tuhan, buat apa? Penjelasan tuh, Pak, ibadah hari Minggu pagi kemarin tuh, Pak. Betul. Inkarnasi itu, ya. Tapi saya mau jelaskan gini, Pak. Iya, Pak. Saya nggak usah pakai egoimi, dah. Saya mau konteks jelasnya aja. Ini begini nih, Markus 14 ayat 61 dan 62. Tetapi ia diam saja dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Berarti kepala imam kepala itu, imam besar, berarti dia tahu loh bahwa Mesias itu anak dari yang terpuji. Kan begitu arti kalimat ini. Artinya mereka tahu bahwa Mesias itu anak Allah. Kan begitu. Nah, jawab Yesus, akulah. Ya. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Itu kan kalimat dari kitab Mazmur. Loh, ini mengaku nih. Ya udah, saksi lagi gitu. Itu jelas sih. Yang nggak nyambung tuh gini, Pak. Tapi kalau yang di Markus malah pakainya memang betul-betul egoimi, Pak. Ya. Markus 4:62 itu. Ya. Nah, yang jadi masalah gini loh, Pak. Definisi Allah dan Tuhan itu beda dengan orang non-Kristen. Sehingga mereka nggak nyambung terus. Loh, ini kan bukan Tuhan, ini anak yang terpuji, anak dari yang terpuji. Yang terpuji itu kan Allah gitu. Nah, mereka nggak ngerti bahwa Yesus itu Mesias. Mesias itu anak Allah. Anak Allah itu Tuhan. Anak Allah yang tunggal itu Tuhan. Gitu loh. Dan yang ngeritik itu juga enggak tahu bahwa itu sepanjang Alkitab yang pakai cuma Tuhan, Pak. Nggak bakalan tahu, Pak. Kalimat sederhana aja nggak ngerti. Gitu. Apalagi yang susah-susah itu. Ya. Ya itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Selanjutnya Ibu Mega, silakan, Bu. Bu Mega, silakan. Ya, shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Iya, oke Pak. Dari penguraian ya yang sudah Pak Yukna jelaskan tadi itu mengingatkan saya kepada
waktu duduk di bangku kuliah Pak, sekolah teologi ya. Ya. Di waktu itu Pak, ketika belajar itu di masa itu waktu saya masih mahasiswi tingkat 2 ya mungkin waktu itu, saya merinding loh Pak ketika dengar kisah-kisah ini. Karena apa? Bahkan tadi waktu saya dengar juga saya sempat gimana gitu ya Pak perasaannya. Tidak beda ya Pak orang-orang pada zaman dulu dengan orang zaman sekarang. Karena kan sudah jelas oleh karena perbuatan mereka sendiri. Jadi seakan-akan mereka kan ingin Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Tapi di sisi lain mereka menyembah berhala. Nah orang-orang zaman sekarang juga demikian. Mereka ingin diberkati Tuhan, disembuhkan Tuhan, dibuat berhasil, diberkati oleh Tuhan. Tapi keinginan-keinginan mereka memberhalakan, yang menomorduakan Tuhan dari sisi apa saja, hobi mereka, apa semua kesukaan-kesukaan. Kadang-kadang membuat saya begini loh Pak, bertanya-tanya, loh mereka kok suka mempermainkan Tuhan gitu loh Pak. Kok mereka suka mempermainkan Tuhan, mereka sudah tahu bahwa hal yang ini itu Tuhan tidak suka. Tapi ya karena mungkin mereka merasa bahwa mereka tidak bebas memilih sesuai dengan keinginan mereka. Sama ya yang seperti yang Bapak jelaskan tadi, berbakti kepada Tuhan Allah tapi mereka juga menyembah berhala. Nah, ya ya ingin saya tanyakan, kadang-kadang ya Pak, kita sebagai pendeta pelayanan kepada orang begini, apalagi kalau saya dengan suami, ya bukannya kita tidak mau melayani mereka, sudah dibilang, ini yang berkenan kepada Tuhan. Kita tidak boleh menomorduakan Tuhan. Itu sudah menyembah berhala jika menomorduakan Tuhan, kepentingan Tuhan. Tapi mereka mengatakan, loh ini kan kehidupan sosial, ya harus kita ikuti ini. Nah kadang-kadang Pak, hati dan pikiran kita itu, ya manusia bisa jengkel. Ya kadang-kadang, wah perhatian kita udah banyak ke kamu. Harusnya kamu katakan, harus melakukan yang A, kenapa kamu harus melakukan yang B, yang tahu-tahu itu yang tidak menyenangkan Tuhan dan membuat Tuhan marah, iya kan? Nah, seperti orang Israel, kerajaan-kerajaan ini hancur itu kan oleh karena ulah dan kesalahan mereka sendiri kan, Pak. Ya. Nah, kadang-kadang kita merasa minta pendapat Pak Wigno bahwa, wah, kita menghabiskan waktu untuk kamu. Ini yang berkenan, tapi kamu tidak mau melakukan, kamu tidak mau setia. Masih ada orang lain yang harus kita perhatikan. Ya. Nah, gimana itu Pak pendapat Pak Wigno? Jadi gini, kita melayani seseorang itu, kita harus bisa peka juga bahwa ini dia belum bisa ini. Kalau misalnya dia belum bisa terima, kita jangan habiskan waktu. Kita layani lagi yang lain, sementara beri dia waktu, sampai suatu hari kalau dia datang lagi, kita layani lagi. Sebab jangan buang waktu, tapi orang lain tidak terlayani, nggak boleh juga. Tuhan Yesus kan begitu. Kalau Tuhan Yesus, orang nggak mau diajak bicara juga nggak mau, dan sebagainya, ya udah kebaskan debu aja. Yang lain masih banyak. Gitu. Nanti suatu hari siapa tahu dia mengalami masalah, atau pikirannya makin terbuka, nah baru bisa diskusi lagi. Gitu. Kita jangan buang waktu juga sih. Gitu. Nah, batas antara buang waktu dan kesabaran itu ya kepekaan kita masing-masing lewat pengalaman. Saya harus tetap sabar berapa lama? Nah, itu nggak ada rumusnya memang. Tapi ya kalau kita sudah lihat dia nggak mau, ya nanti saja kalau dia sudah mau lagi. Gitu. Ya Pak. Ya. Oke Pak. Oke. Ya. Baik Pak, terima kasih. Tuhan berkati. Oke, selanjutnya Bapak Yunus, silakan Pak. Pak Yunus. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya. Pak, ada hal yang ingin saya tanyakan. Tadi kan ada pembahasan tentang, saya melihatnya kayak budaya ya Pak. Kita kan di Indonesia budaya begitu beragam gitu. Ya. Dan ada juga pernyataan bahwa kita sebagai orang Kristen mesti menebus budaya kita gitu, agar orang-orang yang nggak kenal Kristus dari budaya kita sendiri itu bisa mengenal Kristus lewat budaya juga. Nah, sejauh mana kita bisa
memperkenalkan Kristus agar tidak terjadi sinkritisme, Pak. Oke, baik. Gitu, Pak. Jelas. Terima kasih, Pak. Ya, jadi yang namanya budaya itu di bangsa manapun pasti biasanya tercampur unsur penyembahan. Nah, itulah yang kita harus bisa membedakan. Yang ini murni budaya, yang ini ada unsur penyembahannya. Nah, kalau murni budaya kita nggak masalah, kita pakai saja untuk mendaratkan Injil, untuk mengabarkan Injil lewat budaya. Ya, misalnya pakaian daerah itu nggak masalah, lagu-lagu daerah kan itu bagus, itu budaya. Tapi kalau sudah mulai budaya, kalau buat rumah harus kasih kerbau dulu, kepala kerbau dan sebagainya, nah itu yang itu tidak, karena ada unsur semacam unsur penyembahan atau kepada roh-roh gitu, tidak, yang itu tidak boleh. Jadi namanya proses kontekstualisasi. Kontekstualisasi itu bagaimana mendaratkan Injil dalam bungkus budaya yang setempat. Nah, itu budayanya harus budaya yang murni tanpa adanya unsur-unsur okultisme, penyembahan yang begitu-begitu nggak boleh, itu harus dipisahkan. Gitu, ya. Contoh sederhana begini deh. Kalau ada tahun baru Chinese, Imlek itu ya, boleh nggak ya kasih angpau? Misalnya gitu. Angpau itu kan amplop merah yang ada uangnya itu ya. Boleh nggak? Kalau jawaban saya sederhana, ngasih duit ya boleh, tiap hari juga boleh, tiap saat. Memberkati orang boleh. Tapi kalau, hari ini harus berdoa di kuburan, nah itu tidak. Harus dipisahkan. Yang unsur okultisme atau unsur penyembahan, unsur doa, dan sebagainya nggak usah. Tapi kalau budaya, malam hari kita ngumpul-ngumpul, makan-makan keluarga, oh ya boleh aja, itu kan bagus, ngumpul keluarga. Budaya apapun boleh, ngumpul keluarga bagus. Gitu. Begitu, Pak Yunus? Oke ya, ya baik, Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya. Oke, selanjutnya Bapak Alvin, silakan. Pak Alvin. Ya, salam Pak. Shalom. Ya, terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Salam semuanya. Ini kan saya mau bertanya ya Pak. Ya. Yang Yesus dan perempuan Samaria itu. Boleh. Perempuan Samaria kan sudah tahu bahwa yang dinantikan itu Mesias. Ya. Kan? Nah, dari situ muncul pemikiran saya, Pak. Dari mana kayak datangnya pemikiran Samaria itu? Di sini saya mau belajar aja, Pak. Oke, baik. Baik. Ya. Ini pertanyaan bagus nih. Jadi sebenarnya Samaria itu memiliki Taurat. Taurat Samaria namanya. Apa bedanya dengan Tauratnya Musa? Sama persis kecuali lokasinya dirubah sama orang Samaria. Kenapa lokasinya dirubah? Karena ditolak. Mereka ke Yerusalem nggak boleh. Jadi Tauratnya diganti gitu tempatnya. Kalau orang beribadah di Yerusalem, ini diganti Gunung Gerizim gitu. Cuma itu, kalau isinya tetap sama. Karena ditolak, karena tidak cocok kan satu sama lain. Jadi mereka buat Taurat Samaria, tapi bukan buat sendiri. Taurat yang ada, cuma tempatnya aja diganti. Yerusalem diganti Gunung Gerizim. Kira-kira gitu. Berarti perempuan Samaria ini sudah tahu ya bahwa Yesus itu bahwa Mesias, iya Pak? Tadinya belum tahu. Setelah Tuhan Yesus berkata, akulah dia, baru tahu. Oh gitu. Tak kira kayak semacam Lucifer kayak gitu loh Pak. Enggak. Tadinya belum tahu. Oh iya Pak. Ya. Oke, itu saja. Iya itu saja Pak. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, salam. Masih ada lagi nggak dari Rifka? Belum ada lagi Pak. Ada lagi ya. Ini jam berapa? Oh ya, oke. Malam ini mungkin tidak banyak pertanyaan ya, karena
tidak rumit, jelas. Oke, saya rasa kita sudahi sampai di sini ya, Ripka ya. Iya, baik Pak. Oke, baik. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sebelum kita sudahi, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami ucap syukur kalau kami terus diberi kesempatan untuk mengerti kebenaran. Sebab itulah yang kami butuhkan dalam hidup kami, kebenaran yang berasal dari Tuhan sendiri. Sehingga kami boleh hidup tidak sia-sia, menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapak, berkati juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Juga berkati kami semua, baik yang mendengar langsung maupun yang nanti lewat YouTube. Terima kasih Tuhan, kami sambut segala berkat, sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Wignya.